Yang pertama, ini bukan, kalau tadi kan syarat sah sembahyang yaitu wudu. Nah sekarang kalau mau wudu ada syaratnya. Nah, kalau mau berwudu ada syaratnya. Kalau mau mandi hadas besar ada syaratnya. Nah, baru sah wudunya, baru sah mandi hadas besarnya, tunaikan syaratnya yang 10 ya. Nah, mana dia? Yang pertama, orangnya harus Islam. Nah, kalau dia Islam, wudu dia sah. Kalau dia tidak Islam, berarti tidak sah. Ya. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu ukuran anak sekitar 7 tahun. Nah, 7 tahun itu mumayyiz sudah. 7 tahun itu sudah bisa berbasuh bihira serangan, menyuci berak dewek sudah bisa, ya kan? Kelas 1 SD dia bisa tidak cuci berak sendiri. Kalau masih dicucikan, ya. Nah, itu mumayyiz itu 7 tahun. Makanya kau kalau terpegang anak ceweknya tuh umurnya 7 tahun, maka hukumnya batal. Tapi kalau kurang daripada 7 tahun, 6 tahun setengah, belum batal. Nah, ada yang mengatakan memang 7 tahun itu masih ragu-ragu, tapi yang enaknya batal. Pokoknya asal anak umur 7 tahun, kira-kira dah kelas 1 SD, jangan dipegang lagi tuh. Batal. Kenapa? Karena itu anak yang 7 tahun itu sudah mumayyiz. Orang yang mumayyiz sudah bisa dirangsang, ya, kolek ya, sudah bisa dinapsui, ngerti lah. Nah, sudah dinapsui anak yang 7 tahun tuh. Makanya yang 7 tahun tuh disentuh hukumnya batal, ya. Kalau dia itu anak orang lain, kalau adik kau udah pulang, ya. Nah, mumayyiz tadi apa? Arti mumayyiz itu telah mengerti membedakan yang baik dan membedakan yang buruk, dapat makan sendiri, minum sendiri, ya cuci berak sendiri tadi bisa dia sudah. Nah itu namanya mumayyiz. Kalau dikasih pilihan nih, ini tahi, ini kue, bisa dia milih. Ya ini permen, ini cabai, tahu dia milih yang mana permen, yang mana cabai, tahu. Itu namanya mumayyiz itu artinya orang yang sudah bisa membedakan, itu artinya mumayyiz ya. Nah, jadi orang yang mumayyiz kalau dia wudu berarti wudunya sah. Berarti kalau dia sudah bersunat, nih umurnya 7 tahun, wudunya sudah bagus misalnya kan. Nah, kemudian bacaannya bagus, jadi imamnya bolehlah kita ikut deh. Nah, asalkan tadi sudah mumayyiz. Kenapa? Karena dia sudah diperbolehkan berwudu. Tapi kalau anak yang di bawah itu belum lagi wudunya, belum dianggap sah wudunya karena dia belum mumayyiz, ya. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Nah, ini perempuan. Yang keempat, jadi kalau perempuan haid, kalau perempuan nifas itu tidak bisa berwudu, tidak bisa mandi hadas besar, ya. Yang keempat, suci daripada sesuatu yang menegahkan sampai air kepada kulit. Nah, ini yang keempat nih penting nih. Suci daripada benda yang benda tadi mencegah sampainya air wudhu kita tuh ke kulit kita. Seperti apa? Oli. Nah, atau kalau kukunya panjang habis main guli itu betaal dah. Itu bedaki, kukunya tuh penuh daki tuh. Nah, itu kalau wudhu itu airnya tak sampai itu ke dalam kulit yang ada dalam kuku tuh. Nah, makanya dibuangi dulu, ya. Nah, apalagi kalau orang bengkel, ada yang pegawai di bengkel lah. Kalau orang bengkel itu kalau oli itu
itu tak sampai air tuh, karena air kalau kena oli lewat dia kan. Nah, makanya bersihkan dulu. Kalau perempuan bebedak, begincu, apalagi, nah skincare, apalagi yang tuh masker yang kayak hantu belau tuh, nah itu tambah tidak sampai air. Maka kalau mau wudhu, hilangkan dulu benda-benda itu supaya kita tuh sampai air ke kulit kita. Nah, ya, kulit yang mana? Kulit yang diudui. Kalau yang tidak diudui tak apalah, di leher sini masker, itu, apa namanya? Tak apa-apalah, ya kan? Beuli di leher, tak apa-apalah. Leher kan bukan anggota wudhu. Yang anggota wudhu tuh harus tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air, ya. Apalagi lem-lem tuh, ya. Apalagi lem Alteco, wah itu tambah payah lagi. Kalau lem setan tuh, itu melekat di tangan tuh, tak bisa wudhu karena kuku. Nah sama kotek tuh, kotek tuh udah bisa kalau wudhunya tidak sah. Ya kenapa? Syarat wudhunya kurang. Ada yang mencegah sampainya Tapi kalau inai, nah itu boleh. Kalau semir itu boleh. Nah, kalau kau semir rambutnya kuning, hijau, merah, putih, di langit yang biru boleh. Nah, ya cuman paling berdosa cuman. Ya tapi kalau masalah wudhu, mandi hadas besar, mandi junub, hukumnya sah. Kalau bersemir, ya sah. Kenapa? Karena semir itu katanya bendanya tak ada. Bendanya itu tak ada, dia hanya menempelkan warna seperti halnya apa namanya nih? Inai. Nah, inai itu kan bendanya tak ada kan? Kerik pun tetap ada dia di dalamnya. Dia meresap gitu. Nah, kalau tato Pak Ustadz gimana tato? Nah, kalau tato itu tak boleh. Tato itu kenapa maka tidak boleh? Tato itu hukumnya najis. Ya, tato itu najis. Ya, lalu kalau sudah bertato cuma apa Ustadz? Nah, apa yang ada lah kalau sudah bertato. Ya, kalau memang mau bisa menghilangkan, hilangkan. Kalau tidak, bagusnya hilangkan. Ya. Kenapa maka tato itu najis? Kan bikin itu kayak tinta kan? Kayak tinta. Kemudian yang kedua, yang bikinnya najis itu dia dicucuk. Ya kan? Kulit kita dicucuk dah. Dimasukkan tinta itu. Otomatis berdarah kan? Otomatis berdarah. Tinta bercampur dengan darah, maka tinta tersebut hukumnya najis. Kan tahu hukumnya kan? Tinta itu hukumnya dan tintanya menyatu di kulit. Berarti kulitnya tetap najis, dihapus kada bisa lagi. Nah, makanya tinta itu selama masih ada tinta tuh, maka kulitnya tuh najis. Dan kulit luarnya itu termasuk pulang ke dalam. Karena cucok tadi tak, ya kan? Ngeri kan bertato kan? Nah, kalau sudah bertato, paksalah carian yang membolehkan. Ya, kalau aku tak boleh bertato tuh. Jangan bertato lah ya. Gagah lah tak bertato. Ya, laku lah. Banyak lah cewek mau. Ya, banyak yang lewat sih bertangkap. Jangan bertangkap gini orang. Ya, asal bertato ya, yang belum bertato udah bertato. Kalau sudah bertato, kalau bisa dihilangkan, hilangkan. Kalau tidak, ya jadi tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit kita tuh tidak ada kalau mau wudhu tadi. Paham lah? Nah, yang kelima, tidak ada di atas anggota itu sesuatu yang merubah air. Nah ini termasuk nih merubah air. Apa yang merubah air apa? Air tuh jadi berubah. Misalnya nih masker tadi. Kalau kita siram, sampailah air tuh ke kulit, sampai kan? Maskernya masker apa? Bengkuang. Ya, kalau kita siram, air tuh sampailah ke kulit. Ya, atau apa lagi? Nah, kalau koyo kan tak sampai air. Tapi kalau bedak itu kan air sampailah ke kulit kita. Tapi airnya jadi berubah. Tidak lagi air suci lagi menyucikan, kan kita sudah belajar air kemarin.
tidak lagi airnya suci menyucikan, melainkan airnya berubah menjadi air bedak, ya kan? Nah, airnya berubah menjadi air bedak. Nah, maka air bedak dipakai wudhu tidak bohong, sama dengan air teh. Air teh dipakai wudhu, ada boleh kopi. Nah, makanya tidak ada sesuatu itu yang merubahkan air yang di kulit. Sesuatu yang di kulit itu tidak merubahkan air. Apalagi yang merubah air? Misalnya apalagi tinta. Nah, kalau tinta tidak ada merubah air ya. Tinta itu kalau kena tangan kering ya. Kalau tinta boleh ya. Kalau tinta, ini celumut tangan kita dengan tinta, nih tinta banjir. Habis buka spidol, celumut tangan kita. Kalau bisa dihapus, hapus. Kalau tidak, nah itu tidak apa-apa. Ya, sebab tinta itu juga hilang mungkin. Ya. Buktinya mana? Buktinya para ulama-ulama itu kalau pemilu, pernah ada ikut pemilu? Pemilihan umum DPR kah, apakah presiden kah, bupati kah? Itu kan kalau habis nyucuk tuh apa? Tangannya dicelup ke tinta kan? Gitu kan? Penuh enggak sininya nih? Biru. Nah itu seminggu baru hilang kan? Ya, aku nengok tangan ayah, tangan kiai-kiai itu ada semua di tangan ada. Berarti dia tak dikeriknya, berarti wudhu ini juga sah. Nah, gitu. Berarti tinta itu boleh, ya. Gitu kita nengok tuh sambil ditengok-tengok, kita, ya, tidak mandang